Pembangunan Generasi Muda dan Masalah Narkoba oleh Kelas A, Rahmi Lestari, Bintang Anugrah, Anggi Febriani, Winnie Ananda Utami, dan Yuli Meliani, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pajajaran. Siantik yang digelar selama 20 hari, Polres Pekalongan Kota mengungkap 4 kasus diantaranya ialah penyalahgunaan narkoba. Tersangka inisial FI warga Kabupaten Bengkulu ditangkap Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bengkulu di kediamannya atas kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 3,9 gram. Penangkapan pengedar narkotika jenis pil Index ini dilakukan Satuan Reskoba Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur di halaman parkir sebuah supermarket pada Selasa malam. Terungkapnya sanksi tegas akan diberikan kepada 1 petugas rutan kelas 2 Ambon dan 1 petugas lembaga pemasyarakatan anak yang diduga terlibat jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan oleh salah satu tahanan narkoba dari dalam lapas kelas 2 Ambon. Sebanyak 13 tersangka kasus narkoba jaringan internasional yang ditangkap oleh Satgas Merah Putih di awal Juni tahun 2020 lalu di salah satu perumahan elit Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Survei Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Angka itu setara dengan 3,2% dari populasi kelompok tersebut. Penggunaan narkoba di kalangan pelajar ini juga menjadi persoalan di skala global. Penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan karena generasi muda menjadi sasaran utama perdagangan narkoba. Hal ini akan sangat berpengaruh pada masa depan bangsa. Maka dari itu, perlu dilakukannya tindakan pencegahan dan juga tindakan penanggulangan. Menurut Yunita Fahril, ada 3 lembaga yang menjadi sasaran tindakan preventif ini. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga memiliki peran dalam membentuk karakter seorang anak dengan mengajarkan sikap sopan santun, agama, dan baik buruknya suatu tindakan. Yang selanjutnya adalah sekolah. Sekolah memiliki peran dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan mengenai narkoba. Sekolah juga dapat mengontrol tindak laku dan barang-barang yang dibawa muridnya ke dalam lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat dapat bekerja sama bersama tokoh-tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang memahami hal ini. Saat ini, bangsa kita tengah didominasi oleh generasi milenial sebanyak 25,87% dan generasi Z sebanyak 27,94%, di mana rentang tahun kelahiran generasi milenial antara 1981 hingga 1996, sedangkan generasi Z antara 1997 hingga 2012. Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka sudah jelas bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi. Pada tahun 2030 hingga 2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif berusia 15 hingga 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Untuk membangun generasi muda bisa menggunakan salah satu cara, yaitu dengan meningkatkan literasi. Literasi bisa kita pahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca maupun menulis. Penguasaan literasi ini merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan prestasi dari generasi muda ini untuk bisa menopang kehidupan bangsa negara nantinya. Dan peningkatan literasi ini bisa meningkatkan kualitas SDM, di mana seseorang akan memiliki kemampuan baik individu maupun perorangan dalam menyerap ilmu, yang kemudian ilmu tersebut bisa dikembangkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya.
Poin selanjutnya yaitu terbuka dalam menerima berbagai pemikiran. Dunia yang semakin dinamis membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi ini membuat orang semakin terpapar budaya lain. Oleh karena itu, generasi muda harus membiasakan diri untuk mengikuti pelatihan, mengikuti organisasi maupun komunitas yang membawa dampak positif. Generasi muda juga harus lebih peka terhadap lingkungan dan aktif dalam diskusi. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki yaitu inisiatif, adaptasi, berpikir kritis, dan percaya diri, serta menghargai pendapat orang lain. Berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Komunitas maupun organisasi non-profit telah bergerak memberikan solusi bagi isu-isu sosial yang ada di Indonesia. Misalnya, ada bidang pendidikan, lingkungan, maupun kemanusiaan. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda diharapkan untuk mampu berkontribusi menjadi relawan pada kegiatan sosial yang ada di ranah daerah maupun nasional. Semisalnya, menjadi pengajar bagi anak-anak yang kurang mampu, menjadi pendamping bagi orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan, dan ikut aksi Sapu Pantai. Mendukung lokal Indonesia. Aksi generasi muda dalam mendukung dan menggunakan produk dalam negeri akan sangat mempengaruhi ekonomi nasional. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan untuk usaha kecil menengah atau UKM. Para pengusaha produk lokal ini juga bagian dari roda perekonomian di Indonesia. Pengguna produk lokal perlahan juga membantu mendongkrak nilai mata uang rupiah. Nah, yang terakhir, menjadi pengguna internet dan sosial media yang baik. Kemudahan mengakses internet dan konten yang kita buat maupun kita terima akan berdampak positif maupun negatif bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, kita sebagai generasi penerus harus menggunakannya secara bijak. Jangan sampai kita menjatuhkan satu sama lain dan menyebarkan informasi-informasi yang hoax. Nah, kita sebagai generasi penerus harus menggunakannya untuk berkarya dan juga untuk mencari informasi-informasi yang positif dan juga untuk bertukar pikiran dengan orang lain ataupun teman kita sendiri. Nah, banyak peluang yang terbuka di tengah kemajuan teknologi dan informasi, banyak pula tantangan yang harus dihadapi pemuda Indonesia di era modern ini. Lain generasi, lain pula cara yang dijalankan. Tetapi peran pemuda sebagai pemuda Indonesia harus tetap satu, yaitu mewujudkan mimpi Indonesia yang berkualitas dan menjaga persatuan Indonesia.